Selamat pagi, perkenalkan saya Samaria Krisna dari Politeknik Negeri Medan, merupakan salah satu peserta dosen yang akan disertifikasi tahun 2021. Izinkan saya untuk menyampaikan dokumen PDD UKT-PT dari unsur pendidikan dan pengajaran. Untuk mata kuliah yang menjadi konsen pada dokumen ini adalah mata kuliah praktikum instrumentasi 1. Di program studi teknik elektronika Politeknik Negeri Medan, saya telah melaksanakan tugas dalam pengajaran itu dari tahun ajaran 2019-2020 pada semester ganjil. Nah, dari sini saya dipercayakan untuk berpartner dengan dosen senior untuk membawakan mata kuliah praktek. Untuk awal penugasan, saya mendapat mata kuliah praktek sistem kendali. Di sini ditugaskan di 2 kelas, seperti terlihat pada SK yang dikeluarkan oleh jurusan. Oke. Nah, untuk tahun ajaran setelahnya, masih dengan mata kuliah praktek dan masih juga penugasannya bersama dosen senior. Yang sama juga pada tahun ajaran 2021 dan untuk 2020-2021 di semester genap saya dipercayakan membawa mata kuliah teori instrumentasi di samping tetap membawa mata kuliah praktik bersama dosen senior. Untuk tahun 2021-2022 tahun ajarannya semester ganjil yang sekarang sedang berjalan, mata kuliah praktek juga sikon dari tahun ajaran yang sebelumnya masih diterapkan dengan ditugaskan membawa mata kuliah praktek dan teori. Dan di sini untuk semester ganjil dipercaya membawa teori etika dan profesi. Nah, di dalam penugasannya bersama dosen senior ini bisa terlihat seperti jadwal yang ada. Saya berpasangan dengan dosen senior dengan kode nama BRD. Saya juga dipasangkan kode nama HTF, BRM, dan IUV. Yang di sini semuanya dipasangkan bersama dosen senior yang sudah lebih dulu ditugaskan di program studi teknik elektronika. Teori etika dan profesi ini dipercayakan mengajarkan di satu kelas. Praktikum instrumentasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan kalender akademik yang dikemas pertemuannya itu sebanyak 16 pertemuan ke dalam RPS. Nah, di RPS ini telah tersusun CPL, CPMK, deskripsinya. Nah, deskripsinya bahan kajian atau materi pembelajarannya apa, dan pertemuannya diatur dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 yang termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah ini kalau mengacu pada RPS yang ada itu mempelajari terkait pengenalan praktikum instrumentasi, praktikum dengan topik multimeter, hukum ohm, pembagi tegangan tanpa beban, pembagi tegangan dengan beban, jembatan Wheatstone, osiloskop, dan pengenalan berbagai macam sensor dan transducer. Fokus pada dokumen PDD UKT-PT ini saya di pengajarannya nanti akan membawa hukum ohm. Ini capaian pembelajarannya nanti diharapkan mahasiswanya mampu menyelidiki hubungan antara tegangan dan arus dengan mengukur arus dan tegangan pada beberapa macam rangkaian. Ini juga termasuk dalam capaian pembelajaran mata kuliah praktikum instrumentasi. Dan sejak semester genap tahun ajaran 2021, aktivitas perkuliahan ini dilakukan melalui laman learning format dengan adres sepadi.polmed.ac.id yang di dalamnya memuat absensi dan penyampaian pembelajarannya. Kan karena prodi elektronika adalah teknik, jadi diakses di teknik. Di Sipadi ini dibuatlah semua aktivitas yang dilakukan untuk perkuliahannya, baik itu absensi,
untuk template laporan untuk keperluan praktikum, dan materi-materi yang diperlukan dalam setiap pertemuannya disesuaikan dengan RPS. Pembelajaran praktikum ini dilakukan secara hybrid, yang bisa dilakukan secara daring maupun tatap muka di laboratorium. Nah, untuk praktek secara tatap muka ini dilakukan dengan terbatas, yang disesuaikan dengan pembagian jadwal penggunaan laboratoriumnya, yang ini sudah diatur oleh program studi. Untuk jadwalnya, seperti terlihat pada tampilan. Dan untuk praktikum instrumentasi yang akan menjadi bahasan di dokumen PDD UKTPT ini ada di hari Kamis dari jam pertama sampai jam keempat. Praktikum instrumentasi dalam komponen untuk DIA-nya, delivery-nya itu dilakukan penyampaian video pembelajaran atau modul praktikumnya atau materi pembelajarannya itu melalui laman learning format tadi. Ya kan? Di dalam juga dilakukan absensi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk interaktifnya ini, malah jika dilakukan secara daring itu bisa melalui fitur chat yang ada di dalam lamannya, laman learning ataupun forum diskusi. Atau juga bisa dilakukan melalui media online komunikasi media online seperti WA. Dan di sini kita membuat satu WA group khusus mata kuliah instrumentasi 1C, kelas yang saya handle. Nah, untuk perkuliahan secara daringnya itu dilakukan melalui aplikasi Google Meet. Untuk asesmennya ini secara daring bisa menggunakan fitur penugasan ataupun kuis yang terdapat di laman learning format, atau juga melakukan pengerjaan laporan praktikum berdasarkan job sheet yang ada. Kalau praktikum secara daring, laporannya akan dikirimkan ke Sipadi ataupun link upload yang telah dibuat. Kalau tadi di sini ada dibuat link upload. Nah, kalau praktikumnya dilakukan secara daring, laporannya akan diupload pada link yang dibuat di aktivitas laman learningnya. Baik, demikian dokumen PDD UKTPT saya. Dan setelah ini nanti akan ditampilkan rekaman proses perkuliahan dari praktikum instrumentasi yang dilakukan secara daring. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Secara daring kita akan melakukan praktikum kita. Ya kan, di materi untuk perkuliahan hari ini itu sudah diupload ya di Sipadi kita. Ini sudah ada di dalam Sipadi kita. Ya kan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas praktek hukum OM. Ya, praktek hukum OM yang akan saya coba jelaskan sedikit tentang apa itu yang menjadi modul kita yang sudah saya upload di dalam ya. Modul kita tentang hukum OM ini. Nah, ini materinya praktekum instrumentasi hukum OM. Nah, secara pemahamannya untuk praktikum ini bertujuan untuk dapat menyelidiki hubungan antara tegangan arus dengan mengukur arus dan tegangan pada beberapa macam rangkaian. Ya, kalau bisa dipahami, itu kita akan memahami hubungan arus dan tegangan yang kalau secara teori sudah kita peroleh. Jadi ini kita mempraktekkan teori yang sudah kita dapat. Teorinya sudah ada di dalam mata kuliah instrumentasinya, yang menyatakan hubungan antara arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dengan tegangan yang dipasang pada rangkaian. Tegangan merupakan perbandingan lurus antara arus dan resistansi. Ya, kalau hukum ini pasti sudah kalian temui di teori instrumentasi.
Berikutnya. Nah, untuk pembuktian hukum ohm ini kita perlu suatu rangkaian yang terdiri dari voltmeter yang dirangkai paralel antara ampermeter yang dirangkai seri agar didapatkan hasil yang sesuai dengan pengukuran seperti rangkaian yang di bawah ini. Nah, kalau ini yang tadi dikatakan tegangannya untuk voltmeter diparalelkan terhadap rangkaian dan untuk ampermeter diserikan, dirangkai seri dengan beban tahanan yang dihubungkan sedemikian rupa terhadap voltmeter dan ampermeter tadi. Ya kan? Itu yang dari rangkaian yang sudah kita pahami secara teori instrumentasi. Pada praktikum kali ini kita perlu alat dan bahan. Nah, secara realnya kalau kita praktek langsung itu selain job sheet sama-sama kita perlu job sheet antara praktikum langsung dan daring. Di praktikum secara langsung kita perlu adanya sumber tegangan di sini berupa jatuh daya DC, ya. Ada kita perlu potentiometer biasa ya kan karena ini secara daring. Kita hanya perlu menggunakan software simulasi. Ya, software simulasi saya rasa sudah dikenal. Salah satunya itu adalah Electronic Workbench. Udah sering lah itu kalian gunakan ya. Kalau praktikum langsung kita perlu multimeter. Karena daring kita hanya menggunakan software itu saja. Ya, di software itu nanti semuanya ada. Nanti kita akan lihat bagaimana EWB-nya. Selain EWB nanti akan saya tunjukkan aplikasi multisimnya. Yang fungsinya tidak berbeda jauh, hanya kompatibel terhadap komputer. Dan boleh dikatakan keterbaruan software dari Electronic Workbench di sini. Nah, langkah percobaan yang digunakan di sini, nah rangkaian yang tadi saya tunjukkan, atau yang ada di dalam job sheet kita itu dirangkai ke software. Ya kan, sesuaikan rangkaiannya, atur, baru nanti untuk memperoleh hasil pengukurannya, atur posisi potensiometer. Nanti untuk mengatur potensiometer akan saya tunjukkan. Baru lihatlah hasil yang ditampilkan di ampermeter. Ampermeter nanti hasilnya bagaimana, di voltmeter bagaimana. Untuk percobaan ini, variasi tegangan yang digunakan itu di tegangan 3 volt dan 6 volt. Potensiometer akan divariasikan dari posisi 1 sampai posisi 5. Ya. Nah, tabel pengukuran ini tadi yang saya katakan. Kalau ini tabel pengukurannya menggunakan potensial 10 kilo dengan tegangan 3 volt. Ya kan, nanti kalau secara teori, misalnya kalau 10 kilo ohm, jika kita bagi 5 posisi pertama kira-kira berapa ininya, nilai tahanannya? 2000 ohm, Bu. 2000 ohm atau 2 kilo ohm. Posisi kedua? 4 kilo ohm, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya? Sarul, ada atau yang lain ada yang mau nambahkan? 6 kilo ohm, 8 kilo ohm, 10 kilo ohm. Nah, baik, Sarul. Jadi nanti posisikan variasi potensiometernya, catat hasil voltmeternya, berapa arusnya, dan nilai resistansinya. Ya kan? Nah, untuk berikutnya ini kita akan masuk ke software simulasinya. Tadi kita bahas mengenai software simulasi, namun sebelumnya tadi saya katakan kita akan ke si job sheet-nya. Nah, ini job sheet-nya. Ohm, ya kan, teorinya tadi sudah ada. Nah, ini tabel-tabelnya sudah disediakan, nanti tinggal kamu ikuti. Ini yang tadi saya katakan dua variabel tegangan 3 volt dan 6 volt untuk potensi yang pertama. Ya kan, alat dan bahannya secara praktikum kita perlu 10 kilo ohm dan 5 kilo ohm. Kita nanti tinggal atur di software kita. Potensinya 10 kilo ohm dan 5 kilo ohm. Kita isi nanti berapa voltnya, berapa arusnya, nanti untuk resistornya berapa ukurannya. Nanti kalau mengukurnya sudah bisa nanti dilakukan langsung di software tersebut. Ini ada grafiknya. Buatlah grafik itu nanti disesuaikan. Tabel ini berapapun nilainya, buatlah sebuah grafiknya yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan arusnya. Ya, nanti karena ini kita ada 4 les, kita coba satu lesnya nanti untuk membahas secara simulasinya.
cara mensimulasikannya nanti 3 les berikutnya silakan kerjakan ya job sheet yang ada, isikan tabelnya, baru nanti kita hasil yang kamu kerjakan masukkan ke dalam link yang sudah disediakan. Ya, nanti di link yang disediakan ini silakan diklik upload si laporannya. Format laporan itu sama dengan laporan yang sebelum-sebelumnya. Silakan masukkan sesuai format laporan yang sudah diberikan. Ini software EWB-nya yang sudah biasa kamu kenal ya gitu kan. Nah, tadi di rangkaian kita perlu sumber tegangan atau DC generatornya. Ini kita gunakan dari si baterai. Nah, ini kalau kamu lihat di layar kamu, ini akan ada sedikit bug. Kelihatan kan? Ketika saya geser, ini nampak background belakangnya. Nah, ini kenapa tadi saya bilang nanti akan saya bandingkan dengan multisim agar lebih enak melihatnya ya. Tapi fungsinya tidak berbeda jauh. Hanya saja si multisim bisa dipakai untuk simulasi lanjutan. Kita perlu juga voltmeter. Nah, voltmeter karena kita simulasi, kita bisa ambil langsung voltmeternya, ya kan? Kita karena simulasi bisa ambil voltmeter, ampermeter, multimeter nanti akan disesuaikan. Ini seharusnya tampil ada ohm, volt, sama ampernya. Nah, ini yang saya takutkan ketika menggunakan EWB meter. Cuma kelemahan di dalam EWB ini, ketika sudah menggunakan multimeter, kita tidak bisa menggunakan multimeternya lebih dari satu. Nah, itu termasuk salah satu kelemahannya. Nah, kita tambahkan si potensio. Sikonnya sekarang potensiometernya seperti ini. Kita aturlah posisinya. Nah, dengan EWB ini, kita tinggal hubungkan. Kita klik di daerah sini, klik. Kita tarik, ya kan? Hubungkan. Oke, ini contohnya ya. Dari rangkaian yang dikasih di job sheet. Job sheet kita ini. Nah, sudah jadi nih rangkaiannya nih, ya kan? Nah, kita sesuaikan nilai yang dibutuhkan. Tadi tegangan di sini kita butuhkan berapa untuk yang pertama? 3 volt. 3 volt kita coba masukkan. Nah, ini sumber tegangan. Nah, ini volt ampere sama ampermeternya tidak perlu kita atur, sudah akan tampil. Nah, berikutnya adalah potensinya. Ya kan, kita perlu 10. Tadi posisi ada 5. Kalau di sini kita atur sebagai nilainya langsung. Posisi pertama adalah 2 kilo ohm. 2 kilo ohm itu artinya sama dengan 20%. Apa benar apa tidak? 20% untuk posisi 1. Oke. Nah, setelah merangkai, kita akan tahu berapa nilai yang harus kita isi di job sheet nanti. Di laporannya maksud saya, mengikuti tabel yang ada di job sheet. Nah, ini tinggal kita running nih. Ya kan? Diperolehlah nanti tegangan yang di sini 3 volt, arusnya 1,5 mA dengan posisi 20%. Ya, ini nanti tinggal diatur posisinya. Tadi seperti saya katakan, kalau menggunakan EWB, tinggal kita atur posisinya 20, 40, 60. Nah, datanya tadi ada 1,5 mA. Ya kan? Diisilah di sini. Voltmeternya 3, miliampernya sekian. Resistornya bisa diisi dengan 20%. Atau kamu tinggal terjemahkan 20% dari 10 kilo ohm. Kan yang menjadi fokus utama kita di sini menggunakan software EWB untuk simulasi hukum ohm yang nilai-nilainya kamu masukkan ke dalam tabel. Nah, tadi saya ada sedikit singgung, saya akan memberikan perbandingan dengan multisim. Multisim ini bawaan dari National Instrument. Nah, kita coba rangkai kembali si rangkaian yang ada di job sheet kita. Ini tadi job sheet kita. Kita coba rangkai kembali. Akan kita bandingkan dengan si EWB ini. Ya, kita akan bandingkan. Nah, di multisim, ya kan, untuk memasukkan potensinya, kita tinggal mau kita gunakan langsung 10 kilo bisa, kita mau menggunakan 5 kilo bisa. Nanti kalaupun kita gunakan yang ini, kita bisa lakukan perubahan nilainya seperti di EWB. Ya, itu potensinya. Kita perlu source, kita perlu sumber tegangannya.
Kita pakai DC. Nah, sama bentukannya. Cuma tampilnya tidak ada nge-lag seperti di EWB untuk sudah kompatibel untuk Windows 10 ya. Nah, berikutnya ada kita perlu ampermeter sama voltmeter. Nah, kita tinggal klik di sini. Ya kan? Ini ada voltmeter, ada ampermeter. Nah, yang menjadi kelebihan dari multisim ini untuk digunakan, kita bisa memilih voltmeternya positifnya di kiri apa di kanan. Ya, voltmeternya bisa di kiri apa di kanan. Baru si voltmeternya dalam keadaan vertikal atau horizontal. Ini untuk horizontal, ini untuk vertikal. Masukkan komponennya yang kita perlukan untuk kali ini selesai. Nah, kita tinggal hubungkan nih. Sama dengan EWB. Kalau EWB kita harus ngedrag nih. Kita klik di sini, kita drag. Nah, kalau ini tidak perlu. Ini saya tidak mengklik kiri si mouse. Ya, dia tinggal ngikut. Tinggal kita hubungkan gini. Ya kan, sama dengan EWB kita bisa atur posisi si line-nya atau si kabelnya kalau praktek secara langsung. Tegangannya kita perlunya 3 volt. Ya kan, voltmeter ini tinggal kita sesuaikan kebutuhan kita mau pakai apa. Nah, ini R1-nya nggak apa-apa. Ya kan, kita pahami mau kalau kita rubah juga refdesnya silakan. Kita bisa pakai port 1, potensiometer 1. Nilainya 10 kilo sudah ada. Nah, yang menjadi sedikit kelebihan di sini, kalau di EWB kita harus manual merubah nilainya. Ya kan? Nah, kalau di sini kita tinggal drag nih. Posisi pertama kalau di EWB ini kamu rubahnya seperti ini. Ya kan, kamu pakai klik mouse, arahkan ke atas ke bawah untuk keperluannya. Kalau di sini tinggal kita posisikan. Iya, berarti kebalik, sorry. Sorry. Ya, Balik ya. Bedanya EWB seperti itu. Oke, saya baru ya, oke. Kita coba sekali lagi ya. Hasilnya sama enggak dengan si EWB. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini instrumentasi praktek kita. Jadi kita harus lihat detail-detail di dalamnya. Ya, coba. Oke, ini saya ganti ke ampere. Kira-kira sama enggak? sama Bu. Sudah sama. Berarti untuk multisim dari sisi kemudahannya pengaturannya di sini bukan seperti SIM EWB. Nah, ini dari perbandingan multisim. Ya kan, untuk kelanjutannya ini bisa kamu gunakan. Ada banyak fitur yang bisa kamu pakai untuk SIM multisim. Kalau EWB tadi, di samping kurang kompatibel di sayanya, ini kenapa saya lebih memilih menggunakan multisim. Oke, ini EWB. Nah, kita coba lihat temennya. Coba di share screen. Jadi teman-temannya bisa sama-sama paham, ya kan, pengerjaan yang dilakukan dengan EWB. Atau dari saya aja, Bu. Jadi nanti biar bisa mengerjakan job sheet yang dikasih. Oke, silakan coba. Di kamunya aman tidak? Coba. Sudah lebih expert kalian ya. Expert dalam hal menggunakan software, dioprek-oprek lagi. Oke. Sudah bagus, Rahmat. Nah, si EWB harus kita tahan untuk koneksi ke komponen lainnya. Tadi multisim, klik sekali udah selesai gitu. Oke, mantap. Sudah baik. Nah, tadi saya katakan posisi sumber tegangannya yang kali ini kita coba pakai yang 6. Coba diatur 6 bagaimana, Rahmat? Berikutnya potensionya tadi kita coba pakai yang 5. Jadi, oke. Nah, 2,4 mili ampere dengan posisi 50% ya. 50% ini nanti silahkan kamu kondisikan.
Tinggal kamu data ya di tabelnya. Ya kan, nanti kalau untuk mengubah tinggal dirubah aja berapa persen. Coba dulu Rahmat, rubah persenannya, posisi persennya. Berapa persen, Bu? 40%. Nah, langsung tampil berapa nilainya kan? Nilainya yang 3 miliampere ini akan bisa kita hitung melalui yang tadi, rumus tadi. Di job sheet-nya untuk pertanyaan itu ada dikatakan amati tegangan yang terukur, baru nanti tolong ditampilkan perhitungannya. Jadi si Rahmat untuk pemakaian software sudah bisa? Oh, sudah, Bu. Teman-teman yang lain kira-kira ada yang belum? Sudah. Sudah, Bu. Oke, Ipan udah, Nur udah. Oke. Makasih Herman, gak apa-apa. Stop Bu. screen bisa. Nah, itu tadi Rahmat Fauzi sudah menunjukkan nanti untuk settingan-settingan EWB-nya nanti bisa kita explore lagi. Ya kan, biar bisa kompatibel di 10. Hanya saja saya lebih lebih tertarik menggunakan multisim ya. Oke, ini tadi saya katakan lakukan job sheet-nya. Ya kan? Kerjakan sesuai job sheet yang ada, isi datanya, posisi-posisinya nanti tentukan. Itu tadi katakan nilai R-nya berapa, nanti ditulis berapa persen di situ. Nah, kita coba kembali ke sini. Dari yang sudah kita coba simulasikan, yang saya tampilkan sama Rahmat tampilkan, ada yang mau ditanyakan? Sebelum les pertama pengantarnya ini diselesaikan, nanti kalian lanjutkan prakteknya langsung. Siapa lagi? Ada, Bu. Ya, siapa itu? Itu bagaimana hubungan antara tegangan dan arus di rangkaian tadi, Bu? Oke, coba bagaimana hubungan antara arus dan ini kayaknya pertanyaannya ya? Pertanyaan dalam job sheet ya? Oke, bagaimana hubungan antara tegangan dan arus pada rangkaian ini? Ayo. Ada yang bisa merespon? Izin, Bu. Izin jawab. Ya, coba Ahmad. Hubungan antara arus dan tegangan. Dalam rangkaian ini tegangan akan tetap bernilai sesuai dengan tegangan input, sementara arus akan berubah-ubah sesuai dengan resistansi dari hambatan atau tekanan. Iya, bagus Ahmad. Begitu Dion. Ya, tegangan akan sama dengan sumber, sementara arus akan dipengaruhi oleh resistansi yang dikasih. Udah bisa Dion? Jadi bisa menyelesaikan pekerjaan praktikumnya sesuai job sheet yang dikasih. Baru diupload di Sipadi kita. Nanti diupload di link yang ada di Sipadi. Silahkan diupload di situ. Nanti deadline-nya akan sesuai dengan jam praktikum kita. Jadi untuk pemahaman hukum Ohm yang kita perlu pegang dulu dalam praktikum elektronika itu, voltmeter digunakan paralel terhadap beban dan ampermeter digunakan seri terhadap beban. Oke, les pertama kayaknya sudah memungkinkan cukup untuk menjadi pengantarnya. Jadi untuk sisa 3 les terakhir, lakukanlah simulasinya. Kalau memang ada lagi nanti yang mau ketika kamu mengerjakan ada yang kamu ingin tanyakan, silahkan tanyakan di grup WA-nya. Ya, akan saya mantengin. Akan saya tungguin grup WA-nya. Jadi selama sesuai dengan jadwal ya. Jadi kerjakan nanti deadline-nya sesuai dengan 3 les tersisa. 3 les pelajaran tersisa, jam pelajarannya. Selesaikan laporannya, nanti masukkan ke dalam link. Laporannya ketik di komputer. Nanti di PDF-kan dengan menampilkan screenshot-nya. Apakah kamu menggunakan EWB, apakah menggunakan multisim. Baru kamu upload ke dalam Sipadi. Sejauh ini sudah jelas informasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik kalau begitu. Jadi untuk bisa memaksimalkan waktunya, untuk memaksimalkan waktu pengerjaan dari praktikum kalian, ya kan? Ini kita akan selesaikan Google Meet-nya, langsung dikerjakan ya nanti pekerjaannya tadi sesuai dengan job sheet. Pengantar untuk perkuliahan praktikum instrumentasi ini, topik hukum Ohm. Saya selesaikan pertemuannya. Terima kasih sudah hadir. Ya, silakan dikerjakan. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya izin lab ya.